Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kejaksaan Negeri Medan berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Herwin Indra Pusrada Gusti alias Wiwin bin Idris yang disangka melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 1 KUH. Sebelum itu, marilah kita mengenal apa itu keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam melaksanakan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Suatu perkara dapat diberhentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Yang keempat, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Yang kelima, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Dan yang terakhir, yang keenam, masyarakat merespon positif. Namun, ada beberapa perkara yang tidak bisa diberhentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Ialah yang pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Yang ketiga, tindak pidana narkotika. Keempat, tindak pidana lingkungan hidup. Dan yang kelima, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Adapun proses dari keadilan restoratif ini ialah yang pertama, pemanggilan korban, wali tersangka, dan tokoh masyarakat untuk melakukan proses perdamaian yang dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Yang kedua, dalam proses perdamaian penuntut umum hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara korban maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri. Yang keempat, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Yang kelima, dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Yang keenam, setelah adanya kesepakatan antara korban dengan tersangka, selanjutnya dilakukan ekspos ke Kejaksaan Tinggi. Apakah akan disetujui? Jika disetujui, maka akan dilanjutkan ke Kejaksaan Agung, khususnya dalam perkara ini tindak pidana umum yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Yang ketujuh, setelah dilakukan ekspos ke Kejaksaan Agung dan disetujui oleh Jampidum, dibuatkan surat persetujuan penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Yang kedelapan, dibuat surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah itu, tersangka dihadirkan kembali untuk menandatangani berita acara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dan yang terakhir, memberikan SKP 2 ke tersangka, korban, serta instansi-instansi yang terkait yaitu kepolisian dan pengadilan sebagai pemberitahuan bahwa telah dihentikan tindak pidana atas nama tersangka Herwin Indra Pusrada Gusti alias Wiwin bin Idris.